Halo teman pemilih, senang sekali berjumpa lagi di Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan Pemilihan, sebuah podcast dari KPU Kota Semarang bersama saya, Ayu Karlina. Senang sekali teman pemilih dapat menjumpai teman pemilih kembali, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat menjalani hari-hari. Nah, teman pemilih, kalau pemilu itu ibarat perjalanan jauh, siapa sih yang ngecek bensin, oli, atau kesiapan mesinnya? Nah, yang lebih seru nih kali ini narasumber kita telah hadir yang sangat berkompeten untuk mengurus dapur pemilu di Jawa Tengah. Nah, untuk itu kita sambut dengan hangat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Tri Tujiana. Ya. Assalamualaikum. Ramai sekali ya Pak supporternya kali ini, saya senang sekali karena rame, tambah semangat gitu ya. Baik Pak Tri, sehat selalu Pak, sehat Alhamdulillah, Pak? Ya. sehat Mbak. Lagi sibuk apa ini Pak belakangan ini? Kemarin sibuknya, sekarang udah Enggak ya? WFH ini. Baik Pak, sebelum kita diskusi ya Pak, kita ke ice breaking dulu nih Pak, namanya ngangetin lumpia. Ya, gitu kan. gitu ya. Iya, lumpia kalau anget kan lebih enak ya Pak, renyah gitu. Siap. Baik Pak, kita berandai-andai sedikit nih Pak, jika Pak Tri ini memiliki kekuatan super nih Pak, akan memilih satu, bisa memejamkan mata atau tidur hanya dalam 5 menit, atau bisa bangun tidur tanpa alarm Pak. Pilih yang mana Pak kira-kira? Konteksnya apa dulu? Konteks sehari-hari aja Pak, maksudnya iya. lebih memilih lebih cepat tidur atau auto bangun gitu tanpa alarm gitu Pak. Saya lebih suka yang auto bangun. Bisa ini ya Pak ya, tanpa alarm ya Pak ya. Karena bangun kita itu menentukan nanti keseluruhan keseharian kita. Wah, kita berikan aplaus dong teman-teman. Ini saya juga dapat info nih, katanya Bapak ini morning person banget ya Pak ya. Oh begitu ya? Iya, bener nggak Pak? Makanya saya mau ini nih ya Pak, klarifikasi ke Bapak. Nanyanya jangan sama saya. Oh iya, bener nggak ini teman-teman yang Oke Pak, berarti lebih memilih auto bangun ya Pak ya. Ya, baik Pak. Jadi yang saya rasakan itu walaupun ini katakanlah nongkrong, tidur sampai malam, maunya itu ya bangunnya siang, tapi nggak bisa. Udah otomatis ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Ya, Pak Tri nih, mungkin bisa diceritakan kepada teman pemilih Pak, dari awal karir Pak Tri, dari awal hingga saat ini menjabat sebagai Sekretaris KPU Jateng. Oh ya, boleh dibalik kan Pak? Boleh. Oh, ya. Boleh Oke, Pak. teman pemilih, saya lebih prefer kalau ceritanya dibalik saja. Di Jawa Tengah saya kurang lebih 1 tahun. Ya. Kalau lebih tepat baru 10 bulan sih, 10 bulan. Kemudian sebelumnya saya sekretaris di Daerah Istimewa Yogyakarta, kurang lebih 1 tahun juga. Nah, sebelumnya sekretaris KPU Sultra, tahu kan Sultra? Ya, Sulawesi Tenggara bukan Utara. Jadi dia ibu kotanya di Kendari. Kalau mau cari yang menonjol di sana adalah produk nikel. Jadi sekarang yang banyak dibutuhkan untuk baterai, yang elektrikal itu dari sana semua. Nah, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun Sebelumnya, di Kendari ya Pak ya? Ya, di Kendari. Sebelumnya saya di Kalimantan Utara. Oh. Ada yang tahu ibu kotanya? Kaltara, apa ini? Teman-teman ada yang tahu nggak? Harus searching nggak? Ya memang DUB di tahun 2012, jadi belum terlalu familiar ya. Ibu kotanya namanya Tanjung Selor, pemekaran dari Kalimantan Timur. Kurang lebih 4 tahun. Udah ada yang hitung belum? Tadi berapa? 4, 2, 1, 1 Pak. Gitu. Sebelumnya saya di KPU Kabupaten Bantul. Di Sekretaris KPU Kabupaten Kota kurang lebih 5 tahun. Ya. Kemudian sebelumnya lagi berkecimpung di pemerintah daerah, muter-muter gitu, muter-muter banyak yang saya pernah ditugaskan di situ di pemerintah daerah Kabupaten Bantul, mulai dari dinas, kemudian bagian, kemudian di sekretariat daerah, kemudian camat, ya, gitu-gitu. Ya, di sana kurang lebih saya hitung itu 20 tahun. 20 tahun. Ya. Kemudian selebihnya di KPU. KPU. Ya. Berarti total 33 tahun ya Pak, ini menurut hitungan saya.
Di KPU 13 tahun ya Pak? 32 tahun saya. Oh 32 tahun ya. Baik Di Pak. pengangkatan pertama itu 1994. Ya, Jadi kalau 2026 berarti 32 tahun. wah. Sudah banyak sekali numpuk tanggalan. Sudah dapat ini ya Pak, berarti Satya Lencana ke berapa? Alhamdulillah Satya Rencana Karya Satya ke-30 sudah kemarin di Desember 2024. Wah, kita berikan aplaus teman pemilih atas pengabdian beliau di KPU. Nah, ini ada pengalaman berkesan nggak Pak selama 13 tahun kurang lebih ya bergabung di KPU Pak? Tidak ada yang tidak berkesan. Semuanya berkesan. Yang paling apa ya, mungkin diingat atau yang paling lucu atau yang paling membuat Pak Tri sangat ingat selalu gitu loh. Kayaknya berkesan semua dan banyak lucunya sih. Iya. Yang saya catat di KPU itu di banyak tempat itu posisi saya kebetulan sekretaris terus, belum pernah tidak sekretaris. Dan ini apa? Ketika ada SK mutasi itu belum pernah ada SK mutasi dalam satu unit kerja. Kalau misalnya dari apa namanya sama-sama di Kota Semarang nih ya, saya Kasubag, kemudian dari Kasubag Kul ke Rendatin itu belum pernah. Jadi mesti mutasi saya itu pindah unit kerja dan pindah lokus kerja. Nah, yang saya rasakan kalau boleh dibilang lucu itu kayaknya jadi sekretaris nggak meyakinkan sih. Buktinya gini, beberapa event, beberapa kegiatan ya, nasional terutama itu sering itu katakanlah misalnya ada contoh saya pernah ada kegiatan di Sulawesi Utara di Manado. Waktu itu penyerahan SK CPNS. Jadi CPNS 2019 sama 20 ya di sana terus kebetulan. Ya, itu kan sana udah punya file. Kalau yang dari waktu itu masih di Kaltara, yang dari Kaltara itu 2 orang. Ya, 2 orang. Kemudian ada dijemput di bandara itu Kaltara 2 orang ya Pak. Iya. Pak Seknya mana? Masih di toilet, saya bilang. Kan saya sama Pak Kabak. Daripada panjang jawabnya, udahlah gitu. Terus ada kegiatan full boat, contoh pernah kalau tidak salah itu saya di Babel waktu itu ya, kegiatan logistik. Ya. Kegiatan logistik itu entah itu saya dikerjain atau saya ngerjain, saya kurang paham ya. Jadi, Mas temannya mana? Saya nggak ada teman ya. Harus ada, kalau belum ada temannya nggak boleh masuk. Dia bilang gitu. Sampingnya sendiri, saya bilang. Kan jatahnya eselon 2 sendirian satu kamar itu. Sampingnya sendiri. Pokoknya aja, temannya suruh ke sini dulu baru boleh registrasi. Sampingnya sendiri aja, tak kerjain terus. Nah, akhirnya boleh masuk Pak? Akhirnya gini, tuh nama saya itu nomor itu, saya bilang, oh maaf Pak. Tapi dia masih nggak percaya, mana dekatnya Pak, tolong Pak. Masih ditanya kayak gitu. Ya, baru itu tak kasih dekat, ya habis itu baru dikasih kunci. Dan itu tidak hanya sekali, banyak ya, banyak kejadian registrasi trouble. Ya, pernah ada di KPU RI juga, waktu itu ada Bintek kebetulan yang diundang operator sama sekretaris waktu itu kan. Saya registrasinya sama sekretaris tempat lain kan, sama-sama sekretaris. Udah registrasi, tanda tangan, dikasih seminar gitu kan. Ini tasnya yang satu untuk Pak Sek, ini satunya untuk operator, dikasihkan ke saya. Gimana Mbak? Memang nggak meyakinkan ya? Itu yang lucu. Yang saya ingat itu lain-lainnya kayaknya nggak terlalu ingat sih. Mungkin waktu itu Bapak pakai kostum touring Pak, nggak ya? Jadi nggak dikenali sebagai sekretaris KPU gitu. Jadi camat sama aja, kasusnya sama aja. Ya, pas di Pemda jadi camat itu, saya suka muter-muter juga. Waktu itu pernah pas musim ujian nasional ya, saya ke salah satu SMK di situ. Saya udah pakai jengkol itu. Jengkol emas ya Pak? Iya, pakai jengkol. Turun juga ini bawa mobil dinas. Ya, udah habis itu ketemu kepala sekolahnya langsung muter gitu. Habis muter duduk di tempat itu kan, di tempat VIP tamu beliau itu.
saya sama Pak Kasih gitu kan. Sama Pak Kasih. Ya begitu duduk disuruh minum, nanyanya gini, sekarang Pak Camatnya yang ganti Pak Sigit siapa ya Mas? Padahal nanyanya ke saya. Kasih saya teriak-teriak itu. Bapak ini nggak bener. Belum lihat jengkolnya mungkin Pak. Sudah, Oh, pakai udah jengkol lihat aja. Pakai jengkol aja nggak meyakinkan. Baik Pak, seru sekali ceritanya. Pak mungkin bisa dinikmati dulu minumnya sembari Oke, saya mau ya. nyapa teman Oke, Mbak pemilih. Ayu. Baik teman pemilih tetap saksikan, ikuti dan follow sosial media KPU Kota Semarang maupun KPU Jateng di semua platform ada, dan tentu saja di YouTube dan website di kota-semarang.kpu.go.id. Baik Pak, nanti ini kita bahas soal hobi Bapak ini kan. Oh, gitu touring ya? ya Pak ya. Itu ada ini nggak Pak? Apa yang menyebabkan Bapak itu suka touring gitu Pak? Iya, kayaknya alamiah banget sih waktu itu. Kebetulan kan saya ada surat penugasan itu sering sekali pindah begitu. Jadi kalau sempat saya hitung, SK saya di Jawa Tengah ini udah SK yang ke-14. Ya. Dan sekali lagi mutasi ya mutasi lokus, tidak hanya mutasi satu satker pindah job itu enggak, mesti mutasi lokus ya, mutasi tempat. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan ya, dalam berkinerja itu kan otomatis saya mesti ganti-ganti teman ya, ganti-ganti staff, ganti-ganti kolega begitu. Ya. Kayaknya bagaimana caranya agar bisa kita lebih solid, lebih kompak, lebih dekat. Ya. Itu mungkin auto saja ya, alamiah saja. Saya senang motoran. Ya udah kita main kemana gitu. Yang saya rasakan ketika main itu sudah jaraknya hilang. Ketika main itu jaraknya hilang. Ya. Berarti bisa lebih nanti cair kalau gitu balik, ya, Pak? Balik lagi. Berarti harus sering-sering touring nih Pak, biar cair gitu ya Pak ya. Teman-teman juga bisa menempatkan gitu. Iya. Bisa menempatkan. Jadi barangkali berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan tugas-tugas, ataupun mungkin muncul permasalahan, itu bisa juga tereksplor ketika kita bareng-bareng gitu ya. Ketika kita bareng-bareng. Kalau di kantor kan biasanya tertutup ya kesempatannya, karena terlalu formal gitu. Iya. Kalau di Jateng sendiri nih Pak, udah berapa kali touring nih Pak? Aduh, yang ngitung Pak Tobi sih. Karena beliau ikut terus. Kayaknya sudah ada tim solid nih Pak ya untuk touring ya. Iya, kalau di teman-teman internal ya semua kabak ikut, kecuali Bu Kiki. Kecuali Bu Kiki. Ya. Kemudian yang sekretaris KPU Kabupaten Kota ya Pak Tobi sama Pak Eksan. Itu yang aktif, lainnya mungkin ada yang ikut, ada yang enggak. Begitu. Atau mungkin menunggu di tujuan ya Pak? Iya, menunggu di tujuan. Gitu. Baik Pak, ibarat MotoGP nih Pak, kita ini dulu berandai dulu ya Pak. Bisa dikatakan KPU itu kan drivernya dan sekretariat itu penumpang, mungkin bisa dibilang begitu ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana kerjasama yang baik agar tim tersebut bisa solid gitu Pak? Oh ya, sebetulnya kan kalau bicara katakanlah sebuah mesin ya, karena tadi Mbak Ayu bilang MotoGP, itu sebuah mesin itu dua faktor, faktor mesinnya, mekanikalnya, dan juga yang bawa otomatis kapabilitasnya, skillnya begitu. Jadi sekarang itu kan yang baru mendunia kan ada pembalap junior kita ya, Mas Vega ya, kebetulan dari Gunung Kidul itu kalau nggak salah, itu dia udah cepat banget ke champion atau apa namanya ya? Nah, dia masih kemarin di Moto3 ya. Moto3 dia orientasinya di MotoGP. Padahal baru 17 tahun ya. Padahal dia sama sekali tidak diperhitungkan. Dan biasa yang jadi legendanya itu kan Ducati ya, Ducati. Tapi dia cuma bawa Honda kan. Nah, tapi ternyata karena skill-nya juga bisa landing, bisa di depan. Sama kayak Rossi, dia kan mau membuktikan dulu kan Rossi di mana? Di Honda dulu. Nah, sudah terbukti kan mesinnya. Kemudian dia balik di Yamaha, tapi tetap juga bisa landing di depan. Jadi dua faktor itu sebetulnya. Memang heart-nya
mesinnya, mekanikalnya, kendaraannya, dan juga manusianya. Ya. Dua-duanya itu yang paling berperan. Sama di kantor juga kayak gitu, di institusi juga kayak gitu. Ya. Semua pendukung kita, sarpras kita udah oke, nanti untuk keberhasilannya juga amat sangat tergantung dengan SDM-nya. Ya. Itu Mbak. Ya, baik Pak Tri. Kita flashback sedikit ya Pak ya, di pemilu kemarin nih Pak 2024 itu menurut Pak Tri medan paling berat untuk sekretariat itu apa Pak? Oh begitu ya. 2024 itu yang paling krusial adalah dalam satu kata saja, serentak itu aja. Ya, kan pemilu serentak belum pernah kejadian, serentak antara pemilu, kemudian pemilihan. Kemudian itu di dalam waktu 1 tahun dan itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh kita betul-betul bagaimana mempersiapkan semua sumber daya yang ada, baik yang fisik maupun non fisik. Ya, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya memang ada serentak, cuma serentaknya parsial ya. Ada 2018, 2020 itu pilkada serentak, cuma kan parsial. Kalau itu betul-betul seluruh Indonesia kan, dalam 1 tahun lagi dengan pemilunya, pilkadanya. Nah itu yang krusial. Nah yang perlu kita sikapi, keserentakan itu tentunya waktu yang terbatas, sumber daya itu kan sama, sumber daya yang disiapkan kan sama, logistiknya juga sama, relatif sama. Nah kita harus bisa memanage juga tahapan-tahapan lain untuk otomatis harus efisiensi, efisiensi dari segi waktunya. Nah itu dia. Sehingga itu yang sangat istimewa dan kayaknya kayak lagu cukup sekali. Kayaknya pembuat kebijakan kita kayak udah mungkin ya dengan berbagai evaluasi, kalkulasi itu memutuskan kayaknya cukup sekali deh. Iya, besok kan kita udah berorientasi di serentak, cuma formulanya beda ya. Ada serentak di pemilu nasional, serentak di pemilu lokal, waktunya tidak dalam 1 tahun. Itu tantangannya di 2024, paling menantang itu. Berarti nanti di 2029 ada tantangan baru lagi ya Pak tentunya? Tentunya tantangan baru lagi karena dia mesti regulasi baru, kemudian tahapan penyelenggaraan juga baru, kan beda banget itu. Berarti tadi seperti tadi yang Mbak Tri bilang, berarti mesinnya sama skillnya harus upgrade ya Pak ya? Semua harus upgrade. Nah untuk upgrade skill dan tadi mesin gitu ya Pak ya, itu ada nggak sih langkah-langkah yang Mbak Tri lakukan untuk mengupgrade SDM di KPU se-Jawa Tengah nih Pak? Ya salah satunya touring itu. Begini, kalau di ilmu keturingan, kita kan bisa mendapatkan pembelajaran itu dari alam. Ada yang tidak dari alam. Contohnya kalau dari alam itu manusia melihat burung, kemudian pengen terbang, itu pembelajaran dari alam. Sama juga ketika Sir Isaac Newton melihat apel jatuh ke bawah, kemudian dia menemukan teori gravitasi, itu yang dari alam. Kemudian yang dari non alam itu karena kita berjalan gitu, kita touring. Yang dari non alam contohnya misalnya bisa kita lihat ini fenomena Starbuck. Ada yang tahu Starbuck? Starbuck. Starbuck kopi itu ya kopi. Starbuck itu kan dia sebetulnya awalnya bukan kayak gitu, tidak menyediakan kopi seduhan kayak gitu enggak. Itu kan diinisiasi oleh Howard School ya. Dulu sebetulnya dia pendatang baru di situ, tahun 81 masuk, kemudian kurang lebih setahun tuh dia ada tugas ke Milan untuk mencari biji kopi yang terbaik. Awalnya Starbucks itu dia cuma menyediakan kopi-kopi pilihan, tapi tidak seduhan. Ternyata di Milan, Italia itu dia melihat, di sana banyak warung kopi, kemudian diseduh. Nah itu dibawa ke Amerika. Starbucks kan base camp-nya di Seattle ya, di Seattle Amerika. Nah itu dia tawarkan ke bosnya waktu itu, nggak dipakai. Akhirnya dia masih di situ, tapi akhirnya dia keluar. Tapi akhirnya lagi dia bisa akuisisi Starbucks itu, dia beli. Sampai sekarang outletnya di seluruh
dunia secara global itu saya melihat data terakhir di awal 2026 itu 40.990 outlet. Banyak banget kan? Iya. Nah, itu berawal dari konsep dia ketika touring ke Italia tadi. Dia melihat di Italia kopi di sana itu diseduh, jadi tidak hanya menjual kopi. Jadi di situ ngopi, tapi media interaksi antar manusia. Nah, dia media komunikasi. Itu dia pingin mengembangkan konsep itu dan global, akhirnya jadi dengan berbagai proses. Ya itu efek touring juga, efek touring juga. Nah, kira-kira seperti itu. Maksudnya kayak gini, tentang KPU kita juga harus mulai belajar, tidak hanya lingkup di tempat kita kerja saja begitu. Saya berusaha segera nanti 35 kabupaten kota saya sowani begitu. Artinya saya di situ dengan nawa itu belajar, nanti banyak yang dapat kita peroleh gitu. Baik. Ya. Berarti Gitu, benang Mbak. merahnya di situ ya Pak ya? Ya. Dengan Jadi, tetap harus touring gitu touring ya Pak? itu kalau saya garis bawahi di situ ada satu hikmah, yaitu memperluas cakrawala berpikir. Wah, ternyata ada makna di balik touring gitu ya Pak ya. Baik, kita berikan aplaus untuk teman pemilih biar ramai. Baik Pak, tadi menyambung soal mesin tadi nih Pak, Sekretariat KPU itu menurut Bapak lebih ke mekanik, navigator, atau logistik tim nih Pak? Kalau saya gambarkannya nggak kayak gitu Mbak. Jadi kalau misalnya motor atau mobil kan ada pedal ya. Kalau yang zaman dulu modelnya 3, kalau sekarang 2. 2, metik ya Pak? Iya. Jadi ada pedal gas, pedal rem, dan kopling. Ya udahlah, 2 aja nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau ini, kalau kita mau maju yang ideal, itu harus mengkomposisikan secara benar berapa kita minjak pedal gas, kemudian nanti kalau kopling bagaimana, ngeremnya juga bagaimana, sehingga semua nanti enak. Nah, di jalan itu tidak hanya yang senang sopirnya, tapi semua yang ikut di jalan itu juga merasa nyaman. Bahkan kalau perlu bisa tidur semua. Itu kesuksesan sopir. Nah, jadi komposisi pengelolaan komposisi yang benar itu yang dibutuhkan. Gitu Mbak. Jadi kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, kalau kopling ya kapan kita harus nahan gitu. Nah, pengelolaan itu yang lebih dibutuhkan. Sesuai porsinya ya Pak ya. Baik Pak. Karena di tahapan pemilu pun kita mesti berhadapan dengan itu. Tahapan itu biasanya satu sisi memang ketika kita harus menindaklanjuti ya arahan dari RI, dari penyelenggara pusat, kebijakan itu kita harus gas begitu. Cuma dalam satu sisi lain tetap ya gas itu harus dikombinasikan dengan kopling, atau mungkin kadang harus kita rem juga. Artinya begini, fasilitasi itu juga tetap harus kita siapkan, akan tapi juga nanti kalau Pak Sik udah langsung mikir, fasilitasi disiapkan, akan tapi juga tidak beresiko. Nah, artinya supportnya, dana yang ada itu juga harus dikelola betul-betul. Kita fasilitasi, tapi nanti ketika selesai ada audit aman. Itu yang dipikirkan Pak Sek, biasanya gitu. Jadi kombinasi itulah, kombinasi yang tepat antara penggunaan gas, kemudian kopling dan rem yang pas, itu nanti akan membuat jalannya kendaraan, jalannya organisasi lebih enak. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Ya, baik, kita tepukkan aplaus lagi dong teman pemilih. Nah, dari semua pengalaman menjadi sekretaris, tadi sekretaris terus ya Pak tadi? Sekretaris terus. Iya, sekretaris. Mulai dari ada Kendari, ada Bantul, ada di Jogja Yogyakarta ya Pak, betul ya? Kemudian di Jawa Tengah itu ada perbedaan yang signifikan nggak Pak di antara keempat satker? Oh gitu ya. Iya. Ini boleh nih mengkomparasikan. Kira-kira. Kalau saya lihatnya gini, kebetulan saya seneng, salah satu passion saya itu seneng tantangan gitu. Ya. Saya mensikapi apapun yang saya hadapi ketika di unit kerja baru, di instansi baru itu, kayaknya semua menantang deh. Gitu. Ya. Contoh ya. Saya masih bisa kok mendeskripsikan, misalnya di Kaltara. Di Kaltara itu waktu itu saya masuk di sana sangat luas, geografisnya sangat luas.
Boleh dikomparasikan? Iya. Oke, kalau mau dikomparasikan gini, salah satu kabupaten namanya Kabupaten Malino, di sana itu saya barusan cek yang valid, luasnya 38,9 km persegi. Saya buka Jawa Tengah 32,8 km persegi. Satu kabupaten melebihi satu provinsi. Wah. Artinya ketika kita harus memfasilitasi kepemiluan, menyiapkan logistik, distribusi, ya puyengnya melebihi Jawa Tengah. Gitu. Pusingnya melebihi Jawa Tengah. Ya, karena tantangan di sana ada beberapa wilayah yang tidak bisa diakses darat, jadi harus lewat air. Tapi ada juga akses darat nggak bisa, akses air nggak bisa, artinya harus pesawat. Iya, harus pesawat. Ya. Distribusi logistik harus sewa pesawat. Itu bukan di Papua, di sana. Di sana juga ada ya? Iya, tantangan kayak gitu. Jadi tantangan geografis, tantangan ya yang 3T itu, terbelakang tapi terpencil, terluar juga, terluar karena sana berbatasan langsung dengan negara jiran kan, terluar juga. Banyak pernik-perniknya. Kemudian di Sulawesi Tenggara ada juga, dia nggak terlalu luas, cuma kabupatennya banyak, ada geografis yang betul-betul menonjol, budayanya juga sangat berpengaruh, beda banget. Gitu. Jadi ada daratan, ada kepulauan. Itu kita mensikapinya beda. Iya. Kemudian di pindah Jogja, ke DIY ya Pak ya? Di Jogja itu, DIY itu tantangannya langsung kemarin ditantang untuk ngegulkan 3 awards. Begitu. Jadi waktu itu DIY kan 2024 nggak ada pilkada ya. Ada mana dari KPU RI untuk mewakili KPU RI, dia harus masuk nominasi award pelayanan, ya, pelayanan prima, mewakili KPU RI, dinilai langsung oleh Kemenpan. Alhamdulillah kami landing sukses, bisa mendapatkan itu. Kemudian kayaknya nggak cukup sih ini, disuruh maju WBK, ya WBK. Alhamdulillah kemarin juga dapat. Itu dalam 1 tahun yang sama. Dalam 1 tahun yang sama. WBK itu waktu itu yang dapat cuma 3. Yang di NTB, kemudian DIY sama Biro Parhumas. Alhamdulillah kita bisa landing. Masih kayaknya tuntutan dari pimpinan itu, kamu ngapain, nggak ngapa-ngapain, udah ISO kami disuruh ISO. ISO 9001 tahun 2015, ISO pelayanan. Itu nggak main-main, yang nilai tidak hanya Kemenpan, tidak ada nasional, jadi auditor internasional. Waktu itu dari Jerman. Alhamdulillah juga bisa kami laksanakan. Jadi dalam 1 tahun kami mendapatkan 3 anugerah pelayanan dari Kemenpan, WBK, dari Kemenpan lagi, sama ISO. Wah, kita berikan aplaus dong. Nggak tahu waktu itu langsung ditantang kayak gitu. Jawa Tengah tantangannya ada juga. Oh iya Pak, dari ada. Jogja 5 kabupaten langsung 35. Mekar lagi ya Pak ya? Mekar lagi, tapi gaya-gayanya sama aja. Kayaknya pakai touring aja lah ini. Baik, Gitu. seru sekali ya Pak diskusi kita. Nah ini Pak, apa namanya, dari semua pengalaman tadi nih Pak ya, apa prinsip yang selalu Pak Tri pegang ini dalam menjalankan peran sebagai sekretaris Pak? Oh begitu ya. Oke, kalau kita sebagai sekretaris itu prinsipnya ya prinsip-prinsip umum untuk penyelenggara pemilu itu saya punya prinsip begini ya. Gawean rampung, ya gawean rampung tambah sedulur iso turung lintek. Ya. Jadi kalau pekerjaan selesai tapi nggak tambah saudara itu rugi. Masih kurang nilai yang kita dapatkan. Jadi harus tambah saudara. Artinya ketika kita tambah saudara, pekerjaan yang kita laksanakan itu diakui oleh banyak orang, diapresiasi, dan juga bisa ngajak teman-teman lain itu bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi harus tambah saudara, nggak tambah musuh. Musuh satu ada udah terlalu banyak ya. Ya, jangan. Jadi gawean rampung, tambah sedulur, turung lintek. Turung lintek itu hari ini sudah selesai tahapan ya. Sudah selesai tahapan pemimpin sudah pada terpilih, mereka udah dilantik. KPU kan yang punya gawe, jangan sampai nggak bisa tidur gitu loh. Ya, artinya akuntabilitas kita dipertaruhkan. Jadi
kita tahu persis pasca kita menyelenggarakan pemilu dan pemilihan itu harus bertanggungjawabkan. Ya. Ya, mesti diaudit. Ya, kalau mau bisa tidur, ya tidur nyenyak atau melintir tadi ya auditnya oke, nggak ada temuan. Gitu. Kebetulan Kota Semarang kemarin menemani provinsi audit, aman ya Pak Sek ya. Ya. Sama Kabupaten Banyumas, Insya Allah aman semuanya. Gitu. Ya. Ya itu dia. Jadi 3 hal itu. Jadi gaweannya juga rampung, ada tambah saudara, kemudian kita bisa tidur nyenyak. Karena itu sesuatu yang mewah loh. Tidurnya itu mewah. Ya. Kalau tidur nyenyak ya nanti auto bangun pagi lah. Makanya tadi ada pilihan ya Pak. Karena di KPU itu tidur nyenyak itu sangat mewah gitu ya. Baik Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Tri untuk jajaran KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah Pak. Silakan Pak. Kayaknya bagusan pantun aja ya. Oh iya boleh Pak. Karena udah saya siapin nanti rugi kalau. Oke, untuk teman-teman pemilih juga teman-teman KPU Kabupaten Kota ya. Ini karena tadi temanya itu kayaknya touring, itu pantun pertama tentang touring. Naik motor ke arah barat, singgah sebentar beli minyak. Mari touring bikin semangat, kawan kompak, rezeki banyak. Cakep. Wah. Satu lagi. Ada permintaan lagi Pak. Oke. Dan pasti saya nyiapinnya 2. Ke sekolah bawa buku, mampir warung beli ramen. Sukseskan tugas insan KPU, jaga amanah pegang komitmen. Wah. Kira-kira itu yang paling penting. Kita jaga amanah, komitmen juga kita tidak hanya dipegang, diperbaharui terus. Kenapa? Karena banyak pengaruh ya. Dalam keseharian melangkah, dalam perjalanan waktu itu banyak pengaruh. Ada potensi komitmen tergerus, jadi diperbarui terus. Kemudian soliditas tentunya di antara baik sekretariat maupun komisioner. Itu sangat penting, menjadi modal utama dalam kita memasuki dan menapaki tahapan di pemilu 2029 maupun 31 yang akan datang. Kira-kira begitu. Iya, baik. Kita berikan aplaus lagi dong teman pemilih. Tapi ini belum akhir episode ya Pak, kita masih ada segmen kuis Pak yang sangat diminati oleh teman pemilih ini. Disclaimer dulu ya Pak, ini tidak ada jawaban benar atau salah, hanya yang pertama kali terlintas di benak Bapak aja. Gitu. Nah ini sudah siap ya Pak? Oh siap. Nanti bisa tanya audien kan? Kalau friend atau lambekan tangan boleh. Boleh Pak. Pertanyaan ringan-ringan aja nih Pak. Start touring Pak, lebih suka pagi buta atau malam hari? Kayaknya pagi deh. Pagi ya? Iya, baik karena Pak. itu saya laksanakan tiap Senin. Senin ya Pak? Iya, Senin sekitar 3:30, maksimal jam 4 saya touring. Dari jam itu sebelum subuh. Karena kenapa saya ngambil pagi buta? Karena saya harus ngejar bisa ikut apel di kantor. Dari Jogja ke sini ya sekitar 3 jam kan? Iya, jadi setiap Senin tetap touring pagi ya Pak? Tetap touring pagi. Baik Pak. Kemudian yang kedua Pak, lebih suka jalan mulus tapi jauh atau dekat tapi penuh tantangan? Enak jauh lah. Jauh tapi mulus ya Pak? Entah mulus entah enggak, enak jauh. Jauh ya Pak? Ya. Oh ya Pak, karena tadi banyak yang kita dapat kalau jauh, kalau dekat itu ya minimalis. Oh iya. Baik Pak, nanti ada analisanya ya Pak untuk setiap jawaban. Kemudian tadi lebih suka touring sendiri atau konvoy rame-rame Pak? Kalau sendiri namanya bukan touring, turu miring gitu. Mesti rame-rame. Rame-rame ya Pak ya, baik Pak. Tapi yang Senin pagi itu sendiri kan Pak? Nah itu komitmen kalau. Komitmen. Baik Pak. Kuliner favorit Pak, nasi ayam atau gudeg Pak? Aduh, saya itu orang Jogja kayaknya palsu deh, nggak suka gudeg. Oh ya, baik Pak, gudeg berarti ya nasi Pak. ayam. Nggak suka gudeg. Oh nggak suka gudeg, berarti nasi ayam ya Pak Nasi ya? ayam, Nasi iya. ayam, baik. Kemudian pemilu itu ibarat maraton atau touring nih Pak? Ya konsisten touring dong. Touring tetap. Baik Pak, ini saya bacakan analisanya ya Pak, ini sudah dirumuskan oleh Pak Togirin kemarin. Analisanya tadi start touring lebih suka pagi buta ya Pak ya? Baik, mungkin bisa dinikmati minumnya dulu.
Nah, bagi Buta itu tipe yang visioner, terencana, rapi, sistematis, dan minim drama. Oh, Betul begitu nggak, ya. Pak? Sebetulnya kalau drama itu ada karena sama-sama kan kita harus persiapan. Ya. Tapi kalau udah pembiasaan nggak masalah sih. Ya. Nggak ada drama. Baik, Pak. Yang jelas pagi lebih fresh. Pagi lebih fresh ya, Pak ya. Kita kalau agak siang itu udah stres karena nunggu-nunggu kelamaan. Panas juga ya, Pak ya. Panas. Enak pagi. Ya pagi, baik Pak. Kemudian tadi lebih suka jalan yang jauh ya, entah mulus atau menantang, yang penting jauh ya Pak. Iya. Yang penting jauh. Itu analisanya tipe yang sabar, rapi, strategis, berorientasi jangka panjang dan menghindari resiko yang tidak perlu. Alhamdulillah. Cocok nggak Pak? Ya, insya Allah. Insya Allah. Berarti valid ya Pak analisa Pak Tobi. Kemudian lebih suka touring, tadi lebih suka konvoy rame-rame ya Pak tadi Iya. kan ya. Tipenya kolaboratif, menikmati kebersamaan, memimpin teamwork, dan koordinasi lintas Iya. pihak. Gitu. Kayaknya cocok sekali dengan diskusi tadi ya Pak Rame ya. itu juga ada di situ. Ya. Dua hal, katakanlah problem solving mesti ada. Karena kita harus ngatur banyak orang. Ada yang suka ngebut, ya, ada yang suka gaya-gaya, ada yang nyantai. Gitu. Nyalip duluan ada nggak Pak? Nyalip duluan. Banyak. Cuma kalau nyalip saya minim sih. Ya berani ya Pak. Nggak tahu. Nah, Baik, Pak. kemudian di samping itu kan satu ya problem solving, yang kedua itu ya itu melatih kesabaran lah. Kita Ya. harus betul-betul sabar, kan banyak orang ya. Dan di situ saya nggak bisa baju saya pakai kalau touring itu. Iya. Iya, jadi pokoknya kita harus satu level ya, sama begitu. Baik Pak. Jadi kuliner favorit nasi ayam Nasi ya Pak ayam. ya, nasi ayam Semarang Kan ya, Pak? milih ya. Oh iya pilih. Kemudian ini tipenya praktis, lugas, efisien, fokus hasil dan gak ribet gitu. Kalau gudeg apa gudeg? Kalau gudeg tuh sabar, menghargai proses, telaten dan konsisten Pak. Sama manis itu yang Sama jelas. manis. Kalau gudeg. Nah, masalahnya saya nggak suka manis. Oh gitu. Iya. Berarti lebih suka gurih gitu ya Pak lebih ya. suka gurih. Baik Pak. Kemudian tadi pemilu tuh ibarat tetap touring ya Pak ya, tetap touring ini ya is the best gitu ya Pak. Ini analisanya tipe fleksibel, siap menghadapi berbagai medan dan melihat pemilu sebagai perjalanan dinamis penuh tantangan dan adaptasi. Gitu. Oke. Cocok banget ya Pak ya. Cocok. Baik. Kita berikan aplaus teman pemilih. Atas video. Terima kasih Pak Tri telah bersedia hadir. Mungkin ada terakhir ini ada closing statement dari Pak Tri yang ingin disampaikan kepada teman pemilih, silakan. Oke, untuk teman pemilih, walaupun kami saat ini ya tidak di posisi dalam tahapan pemilu, monggo explore kami siap welcome, KPU welcome untuk menerima teman pemilih semuanya. Banyak hal yang bisa kita explore, yang bisa kita dapatkan di KPU berkaitan dengan persiapan kita bersama selaku warga negara, atau juga panjenengan nanti beritikat, berkeinginan mungkin menjadi peserta pemilu. Saatnya saat ini monggo untuk dapat mengkontak kami, berkomunikasi dengan KPU, datangi seluruh kantor KPU untuk dapat kolaborasi mempersiapkan pemilu 2029 dan 31. Ya, sekali lagi kami welcome dan siap melayani panjenengan semua teman pemilih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri atas obrolannya yang penuh inspirasi tadi ya Pak ya. Semoga sehat selalu dan bisa touring gitu ya Pak. Amin. Tadi ke 35 kabupaten kota ya Pak. Siap. Baik, teman pemilih, dalam pelaksanaan pemilu ternyata ada touring yang panjang gitu yang menyertai perjalanan pemilu sehingga bisa berhasil dan sukses begitu ya. Mengingatkan teman pemilih untuk tetap mengikuti sosial media KPU Kota Semarang di semua platform ada maupun di website kotastripsemarang.kpu.go.id. Baik, terima kasih teman pemilih, sampai jumpa di Lumpia episode selanjutnya. Salam KPU melayani. Terima kasih Bapak. 45 menit ya Pak.